Oke nggak sih kalau misalnya di tongkrongan lu main pakai ginian? Berasa paling GG. Padahal mah ya elah, masih epical glory. Halo bro, gimana kabarnya? Kembali lagi sama gua Reza di ngonten.id. Kali ini gua mau konten adalah sebuah aksesoris tambahan namanya magnetic cooler. Di sini yang gua pakai atau yang gua bakal review adalah dari Black Shark Magnetic Fan Cooler dengan tipe BR30 AP. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, jadi di sini barang yang gue terima seperti ini bentuk paketannya ya. Agak kasar ya pakai pisau, sorry nggak punya cutter gue. Oke, gue beli online di sini di Tokopedia. Toko online paling rekomendasi sih gitu dibanding beberapa e-commerce yang lain. Susah juga lumayan. Oke. Yang kita dapat sini semuanya masih ketutup ya. Gue buka. Black Shark Magnetic Cooler BR30 AP kalau nggak salah. Sini di bagian penjualannya Black Shark Magnetic Cooler. Di bagian depannya sendiri gambarnya di sini Magnetic Cooler. Bagian atas kosong, bagian bawah di sini tulisan open doang. Ini Black Shark, di sini Black Shark. Oke. Dan ini di bagian belakang di sini spesifikasinya ya BR30 AP warna hitam. Dibuat di sini alamatnya sendiri Madrid. Luar biasa Madrid. Oke, langsung aja kita buka dulu ya. Oke. Tampilan pertamanya yang kita dapat pastinya ada magnetic coolernya. Lalu di sini ada kotak. Kotak di sini untuk isinya. Oke. Buku panduan ya. Sini, nah ini untuk scan-nya sendiri nih. Nanti akan coba gua scan nih. Scan to view install magnetic field conduction. Lalu di sini ada dapat Type C to Type C. Type C to Type C. Oke. Sini saya sampaikan dulu. Nah, ini adalah coolernya sendiri. Seperti ini tampaknya. Black Shark depannya. Di dalamnya di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 baling-baling kalau misalnya dilihat. Sini ya. Oke. Ada 5 baling-baling. Sini ada tulisan Black Shark. Nah, di sini saya putar. Nah, di bagian sini ada Type C. Nggak ada power on off. Dan di sini di bagian bawahnya sendiri sudah dapat juga, udah include apa ini. Nah, pertama di sini kayak semacam anti goresnya ya. Jadi kalau misalnya lu nempel di handphone ini, di sini magnetiknya di lempengannya di sini belakangnya nih, di sini lu tempel langsung ke handphone plug gitu. Lalu di sini lu tutupin pakai anti goresnya kayak gini. Nah, jadi ya seenggaknya biar nggak baret langsung sih. Logikanya sih gitu. Lalu di sini ada tulisan nih. Kelihatan nggak? Agak susah juga sih ngelihatnya. Kalau misalnya di sini gue baca please remove the transparent protective layer. Ininya di gue lepas nih, bentar. Oke. Kalau misalnya gue lihat di sini gue pegang segenggaman tangan ya. Segenggaman tangan. Bentuknya simple. Seperti ini. Udah, nggak ada lagi. Nggak ada isiannya lagi. Cuman dapat ini anti gores sama ini magnetiknya. Kalau misalnya handphone lu belum ada atau belum support magnetic coolernya ya. Magnetic cooler lagi. Magnetiknya ini nih yang buat di belakang handphone. Ini pakai ini, terus di sini pakai anti goresnya. Jadi biar nggak lecet. Jadi ini tinggal nempel langsung. Sih. Ini ya. Nempel langsung. Lumayan keras juga nih. Agak butuh effort pastinya.
Oke. Oke, setelah tampak unboxing tadi, setelah gue cobain seperti ini nih bentuknya. Jadi gue juga mau jelasin nih, ini di bagian sirip-sirip ini kayak semacam heatsinknya ya. Jadi di sini buat ngelempar atau ngebuang panasnya selain daripada dari luar depannya ini, gitu. Lalu di sini adalah bagian kayak semacam pendinginnya itu loh. Oke. Jadi gue mau jelasin juga kalau misalnya gue cek ya langsung. Nah, di sini pembeliannya gua di sini nih. Di sini pembeliannya compatible with iPhone 12 series. Jadi 12 ke atas katanya yang sudah support di bagian belakangnya ini nih. Gitu. Jadi di sini menurut infonya sendiri yang beredar adalah iPhone 12 ke atas, sedangkan gua yang punya gua ini adalah iPhone 11. Gue cobain di sini masih nempel walaupun memang nggak kenceng banget nih gitu. Nah, kencengnya enggak itu tergantung dari di belah mananya nih, seperti ini. Nah, nggak gitu kenceng, bisa cuman nggak gitu kenceng ya. Jadi memang lebih ke rekomendasinya untuk iPhone 12 ke atas. Tapi kalau misalnya lu pakai iPhone 11 kayak gua, seharusnya ya masih oke sih. Soalnya kan pasti nempel nih, nggak sampai turun ke bawah nih. Nggak mungkin kita makainya kayak gini kan, pastinya kayak gini. Dan pakainya pun kayak gini nih. Nah, kayak gini. Selain daripada itu, ini dia kalau misalnya gue nyalain, nah dia cuman warnanya seperti ini doang nih. Sorry, gue balikin lagi nih ke tempat awal. Nah, seperti ini. Oke, dia nggak ada LED, nggak rame lah pokoknya. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Dia ini udah nyala nih. Kalau misalnya gue lihat nggak kelihatan ya? Dia udah muter nih. Dia udah muter. LED nyala. Dia udah muter. Dan ini udah mulai dingin. Udah mulai dingin ya. Kelihatan nggak? Masih bentar sih. Oke. Yang tadi gue bilang, jadi pada saat lu pakai iPhone 11, nempel di sini masih nempel. Kan gini nih makanya. Gini kan makanya. Nggak mungkin ini lu pakai lepas gitu. Yang penting lu nempel aja di bagian yang biasanya panas, tuh bagian segini. Kan? Nggak rame, nggak nutupin atas bawah. Ini udah oke nih. Semacam ya cooler seperti ini masih oke. Seperti itu. Ataupun lu mau naruhnya di atas kayak gini, nggak ada masalah. Yang penting ya biasanya sih bagian tengah sini nih. Nah, kayak gini. Makanya kan kayak gini nih. Oke. Ini gua tinggalin bentar. Udah dingin. Oke. Gua mau ngecek juga nih hasil daripada si Antutu benchmarknya ya. Sebentar. Oke. Di sini Antutu benchmark gua tadi udah gua tes sebelum gua pasang ya. Sebelum gua pasang ini, gua tes, gua dapatnya di 544.472 dan kondisi seperti ini. Nomor 27, Bro. Ya, nggak malu-malu aja sih, masih agak lebih di bawah sama XR lah. Yang paling tinggi saat ini iPod Pro 5 ya. Sini news. Oke. Sini my device kayak gini. Belum ada perubahan ya. Baterai levelnya 97, tadi gue udah cas full ya. Oke, di sini gue mau coba tes lagi. Gue coba tes lagi ya. Sambil gue tes, ini gue sambil tetap nyalain nih. Sambil tetap gue nyalain. Kayak gini. Kedengeran gak? Kalau menurut gue sih masih kehitung silent lah, nggak ada suaranya malah. Cuman di sini kalau misalnya gue lihat dari samping sini, gitu, dan ngeluarin panas juga dari sini. Nah,
Kalau misalnya ngeliat di sini, ini sambil gua jalanin Antutu ya, gue full cam lagi. Nah kayak gini fisiknya. Udah kelihatan boot, udah berebut bro. Suaranya gue tinggalin lagi ya sambil nunggu untuk proses render lagi, proses benchmarknya lagi nih dari HP gue. Tonton terus aja nih sini HP-nya masih udah panas nih, udah mulai panas di bagian sini. Sorry nih sebelumnya, gue kagak ada termogan ataupun alat buat ngukur panas, cuman ya semenurut guanya nih bagian lambang iPhone ini panas, udah mulai panas, hangat. Hangatnya tuh kayak apa ya, nah lebih panas di bagian atas ini, tapi tetap fokusnya pada bagian tengah nih. Oke, sambil nunggu ini kelar, si magnetic cooler pun gua nyalain terus nih. Ini kelar, kita lihat dulu nih hasil dari benchmarknya nih, apakah ada penurunan atau enggak gitu. Untuk link bakal gua taruh ya. Ini gue pembeliannya di sini nih. Pembeliannya gue di sini di Mi Store. Gue dapat di harga 418. Masih kehitung murah sih. Sebenarnya di kalau misalnya di official Black Shark-nya sih ada, itu harganya 500-an. Ngopi aja dulu, ngopi. Lumayan lagi mak, jadi sabar-sabar aja. Bakal ada 2 sesi nih. Yang pertama tanpa magnetic cooler, dan kedua dengan magnetic cooler, dan kita lihat bedanya hasilnya akankah naik dengan benchmarknya itu atau enggak. Gerak sendiri bro. Oke, sambil nunggu ini kelar, gua masukin full cam dulu. Nah, kelihatan nggak? Ini udah air nih, embun, kelihatan nggak sih? Embun bro, embun. Oke, di sini gue bakal matiin dulu nih. Gue keringin dulu, abis itu gue tempel lagi ya. Soalnya di sini dingin. Takutnya pada saat dingin langsung dipasang sini, langsung blue. Sini pada saat TV connected kayak gini ya. Soalnya gue langsung air server ke komputer gue. Oke, udah selesai. 5755. Oke, kita lihat di ranking. Tadi perasaan 550 dah. Jadi 57 tanpa ya, tapi di sini gua cek hangat. Gua nggak ada perubahan ya, handphone gue masih bawaan nih, cuman isi berapa doang nih. Tokped, WhatsApp kedua itu juga sama games yang biasa gua pakai. Di sini yang gua rasain sih emang panas nih. Dan biasanya pada saat gua pakai ngegame nih, ini pasti panas nih. Di bagian sini pasti panas. Kadang suka nggak enak aja megangnya gitu, nggak enak banget megangnya. Oke. Titiknya itu yang paling kencang megangnya di sini nih. Oke. Scene allowance, pindahin lagi ke konten offline. Sini gue pasang, gue nyalain. Oke. Ini udah nyala ya. Kedengeran nggak? 5755. Oke. Gue tes lagi ya.
Ini udah kerasa panasnya nih. Oke, di sini gue langsung start aja ya. Jadi pada saat lu main game kayak gini nih, either kabelnya mau ke atas atau mau ke bawah sih terserah lu sih. Nah, saya enaknya senyamannya lu aja. Dan di sini sih seharusnya nyaman kalau misalnya pakai main game kayak gini. Oke nggak sih kalau misalnya di tongkrongan lu main pakai gini kan? Berasa paling GG. Padahal mah ya elah, masih epical glory. Tadi ya di dalam kotaknya ini ada barcode kayak gini, barcode scanner nih. Gue coba cek, malah masuknya itu untuk tutorial penggunaan daripada si magnetic ini sama ini, penggunaannya doang. Gue pikir ada semacam aplikasi kayak di cooler-cooler dari Black Shark sebelumnya yang dia bisa terkonek sama Bluetooth. Entah dia gimana caranya buat ngegedein ataupun ngecilin si putaran RPM-nya, ataupun kayak semacam matiin LED-nya, LED RGB-nya ya. Cuman kenapa gue beli ini? Gue pengen yang silent, yang pertama. Yang kedua, gue kagak pengen yang rame-rame, yang RGB party gitu. So yesterday bro, udah bro. Wih kan naik bro, dari 570 sekarang jadi 580. Jadi kalau dibilang ini bukannya epet-epet ya, gue balikin lagi dulu. Gue bilang ini bukan epet-epet sih sebenarnya, bukan gimmick ya, untuk cooler yang memang beneran cooler gitu. Emang basicnya dia emang khusus buat cooler gitu, nggak cuma embel-embel gaming. Adem bro. adem gue taruh di sini. Sebenarnya gue prefer kayak gini soalnya beberapa pilihan sih opsi, ada yang model dijepit ya, ada yang model kayak gini nih, dan gue prefer model kayak gini di magnet. Cuman yang nggak semua orang atau nggak semua handphone support, tetapi pastinya dari paketan penjualan ini dikasih satu pair ya, satu pasang sama anti-goresnya. Tetapi seharusnya sih di luar sana atau di e-commerce lain itu udah menyediakan kayak semacam tambahan ya, entah dari casingnya kah. Tapi kayaknya sih menurut gue lebih worth it langsung nempel di HP, soalnya langsung kena ke bagian belakangnya. Dan ini tested ya pakai iPhone 11, jadi jangan khawatir kalau misalnya gue, nah ini dulu, kalau misalnya di sini kompatibelnya iPhone 12 series ke atas. Gue coba cek di penjualan di seller lain pun sama, rekomendasinya iPhone 12 ke atas. Cuman jangan khawatir, iPhone 11 udah bisa. Seharusnya iPhone 10 pun udah bisa ya, iPhone X. Cuman gue belum tahu, gue belum pernah nyoba karena gue belum punya iPhone X, dan gue belum pengen punya lagi HP yang baru gitu. Dan ini udah cukup buat second daily driver gue buat main game. Oke. Jadi kesimpulan yang gue pakai kayak gini, bukan kesimpulan ya. Barangkali setelah ini bakal gue cobain main game, apakah enak atau enggak, dan setelahnya bakal gue kasih kesimpulannya. Oke, di sini gue mau coba sambil main game ya. Ya bro, setelah gue cobain masih oke sih. Jadi nggak keganggu sih gitu, kecuali kalau tangan lu gede juga gini, keganggu bro. Oke. Jadi kesimpulannya kali ini, kalau misalnya buat dipakai main game ya, gua close dulu untuk. Jadi kesimpulannya, pemakaian ini sebenarnya enak-enak aja nih, kecuali kalau tangan lu gede, berarti lu mesti pakai HP-nya yang gedean lagi. Overall di sini sih masih oke, pemakaiannya pun nggak begitu ribet, tinggal plug and play. Kalau misalnya lu tinggal tambahin aja magnetic di bagian belakangnya kalau misalnya HP lu belum support ya. Oke. Kesimpulannya juga untuk harga sekitar 400.000 dengan tanpa embel-embel gimmick RGB, dia plug and play, nggak ada pengaturan apa-apa, tinggal colok langsung dingin bro, nggak nunggu lama. Seharusnya sih untuk permainan game lu jauh lebih oke gitu bro.
Oke, untuk akhir kata, terima kasih udah mau nonton. Di sini review gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.